Jadi untuk penyakit ini memang pada tahap awal kalau itu biasanya bisa juga yang asimptomatik. Nah ini yang harus hati-hati. Jadi memang alangkah baiknya memang kita bisa bekerja sama lebih intens lagi dalam melakukan screening pasien-pasien dengan imunokompromis seperti ini. Seperti itu. Terutama yang memang CD4-nya sudah mungkin 100 atau di bawah. Walaupun 100 masih bisa, tetapi memang low risk. Tapi kalau sudah di bawah 50 itu memang ya high risk seperti itu. Nah ini mungkin bisa kita lebih intens lagi, dimana kalau misalnya pada tahap-tahap awal itu mungkin bisa kita menyarankan untuk pemberian anti CMV yang tadi sebetulnya valganciclovir atau acidovir seperti itu lebih baik seperti itu, karena memang ada terapi yang intravitreal ya, dengan memberikan ganciclovir, tapi pemberian obat ganciclovir ini untuk pasien-pasien yang sudah HIV itu terus terang tidak menyelesaikan masalah secara komplit, dalam artian mata yang satunya sendiri juga bisa terkena seperti itu. Ya. Nah untuk memang di sini problem kita untuk seandainya kita menghendaki ingin melakukan injeksi intravitreal itu sampai sekarang kita sendiri belum pernah melakukannya, dan mungkin kita kedepannya harus mungkin menyusun bersama protokol bagaimana cara pemberian injeksi intravitreal untuk pasien-pasien HIV seperti ini. Nah karena terus terang mungkin butuh persiapan dari ruang operasi, tenaganya, dan mungkin apakah obat-obatnya tersebut juga sampai sekarang mungkin kita masih harus menyusun protokol lebih lanjut. Tapi memang pada intinya tetap nomor satu adalah sebetulnya pengobatan secara sistemiknya tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Tentang prognosis gimana dokter? Maksudnya begini. Apakah sistemik misalnya masih belum memungkinkan pemberian ganciclovir secara intravitreal? Sistemik dengan pengobatan sistemik masih memberikan harapan seberapa besar kemudian pada kasus ini kira-kira masih bisa diharapkan reversible enggak, karena ada mungkin keterlambatan dari sisi pengadaannya? Sebetulnya nah ini terserah, kalau sudah levelnya berat itu tetap sulit gitu. Jadi memang biasanya kalau dia berprognosis baik itu ya pada level-level masih tahap-tahap yang ringan, tapi kalau sudah sampai berat memang sulit karena kerusakan nekrokitnya mungkin sudah luas sekali. Ya, terima kasih. Satu hal yang barangkali menjadi catatan tadi ya, mungkin kita agak terlambat dalam memeriksa mata pada saat CD4 sudah lebih rendah. Kita agak setelah ada simptom baru kita cek ternyata. Nah, itu ada mungkin menjadi catatan bagi kita bahwa kita harus selalu melakukan konsultasi ke bagian mata untuk melihat fundus. Itu yang mutlak adalah CD4 di bawah 50 ya. Itu mutlak harus sudah diperiksa walaupun tanpa keluhan. Kalau di bawah 100 mungkin masih belum ya, tetapi kalau itu dilakukan ya alangkah lebih baik ya, karena masih ada kemungkinan ya yang asimptomatik lebih dari 50 atau bahkan lebih dari 100. Kalau penegakan diagnosis CMV-nya sendiri dilakukan oleh IgM nanti CMV-nya? TORS. Ya, TORS. Ya. Ada keterangan dokter Henny barangkali? CMV secara diagnosis standar diagnosisnya adalah PCR. Ya. Kebetulan dari patologi klinik kita tidak menghadirkan. Kita ikuti di pertemuan waktu itu di Jakarta bahwa diagnosis sitomegalovirus adalah dari PCR, bukan dari serologi. Ya. Jadi setelah itu terbukti ada PCR, kemudian kultur, hanya itu. Artinya
kalau itu suatu retinitis CMV tanpa disertai dengan pemeriksaan penunjang, itu berarti ada satu hal yang sangat khusus. Kalau kita bisa menentukan ini dari CMV gitu. Ya, yang saya sampaikan tadi CMV secara sistemik. Ya, maksudnya di kasus ini. Kenapa Pak Haji kemudian yakin bahwa ini adalah retinitis CMV tanpa kita mempunyai pemeriksaan penunjang PCR atau yang lain itu? Ya, untuk mata sendiri memang footballnya juga PCR dari cairan mata itu sendiri. Cairan intraokular bukan cairan mata. Dan ini dilakukan ya? Dan ini kita tidak melakukan. Kalau tidak melakukan, bagaimana kita bisa mengetahui penyebabnya ini adalah CMV? Ya, kita memang tidak ada istilahnya kita tidak bisa bilang bahwa ini pasti CMV tidak. Tetapi dari gejala dan lebih dari penampakan fisiknya seperti itu. Karakteristik dari kekasan gitu ya, dari tampilan retinitisnya. Betul. Ada jenis retinitis yang lain kan? Ya, kalau retinitis ada bisa CMV, topso itu bisa juga. Tapi masing-masing punya karakternya. Nah, artinya kalau kita kemudian mengharuskan ini ganciclovir atau vancomycin itu yakin kalau ini adalah suatu retinitis CMV. Tetapi kalau itu masih, ini barangkali bisa aja karena tokso, berarti kan kita tidak berpikir itu vancomycin atau ganciclovir, tapi mungkin berpikir rofamicin dan sebagainya gitu. Ya. Ya, artinya Bapak diagnosis retinitis CMV ini mestinya harus ditegakkan dulu betul-betul establish. Ya, kalau memang bisa dengan cairan intraokular untuk diperiksa PCR itu harus dilakukan gitu. Ya, mungkin kita agak limited informasi. Kemungkinan pemeriksaan PCR CMV tadi mesti kita kirim ke Jakarta. Kayaknya di Jogja belum ada. Cuman ini persepsi saya. Cuma nanti berarti harus ada sistem bagaimana kita mengirim sampel, kemudian bagaimana bahwa sampel itu terkirim secara baik, kemudian tidak rusak dan sebagainya. Ini tentunya adalah satu PR ya, barangkali ya, baik itu secara sistemik dengan serum maupun cairan intravitreal. Sudah ada informasi di Jakarta di mana atau di sini? Belum tahu. Kalau yang implan, implan di Sendo itu, implan juga bisa, implan dengan ganciclovir seperti itu bisa juga. Memang karena kalau dengan injeksi intravital itu memang kerugiannya adalah karena dia waktu paruhnya pendek sehingga seminggu itu disuntik 2 kali. Nah, itu sangat tidak nyaman sekali. Dengan implan itu kita bisa bertahan sampai bulan-bulan. dan sampai berapa tahun? Karena ada rekomen waktu itu pertemuan kalau memang itu retinitis CMV itu dipasang implan supaya kontinuitas dari terapinya itu berjalan. Cuman kelihatannya kalau yang BPJS apa ASES itu harus dirujuk ke Cicendo kalau salah, karena di sana pusatnya ya memang bisa, ada beberapa yang bisa katanya sampai gratis karena memang itu program nasional. Tapi ya mesti membawa ke Cicendo-nya itu kadang-kadang. Pengalaman juga ada beberapa kasus yang kita rujuk ke sana karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan, jadi tidak bisa nyampe juga. Memang guideline-nya dari WHO kalau itu ada CD4 kurang dari 50, kemudian ada retinitis karena yang paling mudah diperiksa barangkali retinitisnya pada negara dengan resource yang terbatas. Itu yang sudah bisa diberikan guideline-nya, diberikan vancomycin untuk selama 1 tahun, tapi CD4-nya kurang dari 50. Pada kenyataannya memang kenapa sekarang CD4 350 sudah diberikan ARV, karena kalau CD4 yang masih di bawah 200 itu ngangkatnya bukan main susah ya. Jadi ini beberapa kasus yang dulu CD4-nya hanya 50 kurang dari 100 dan sudah bertahan menggunakan
ARV sampai 5 tahun, itu CD4-nya ya cuma sekitar 190, 150, tidak bisa meningkat sampai di atas 200. Jadi makanya guideline yang baru 350, barangkali malah ada guideline yang lebih baru lagi 500 mintanya. Tapi saya rasa Indonesia masih mengikuti WHO yang guideline-nya CD4 350 diberikan ARV. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Kita sapa di sana sudah connect Klaten, Dr. Tabrani. Selamat siang, Pak Tabrani. Halo. Halo, bagaimana? Ya. Terima kasih. Silakan, ada yang diberikan masukan, komentar, usulan. Kebetulan kami baru aja bergabung, jadi belum banyak tahu dari Bapak. Baik, terima kasih. Barangkali stafnya yang di belakang mungkin sudah mengikuti? Belum? Baik. Halo, Banyumas. Banyumas. Banyumas, silakan. Selamat siang, Dok, yang di monitor Ustaz. Ya, silakan. Bapak, bagaimana bisa diberikan komentar atau pertanyaan atau masukan? Monggo. Selamat siang, saya laporkan media yang kita pakai sekarang ini itu kami di Badan menghargai upaya ini karena ya dengan seperti ini kita jadi gampang untuk mengikuti. Tapi ada kendala yang beliau karena mungkin kita belum bisa mengikuti secara maksimal dari sini, mungkin karena rangka ini yang belum kenal dan juga koneksi yang sering terputus. Iya, betul. Jadi itu yang para bisa sebut dan caranya. Ya. Ya. Berikutnya untuk tinggi yang ada ini mungkin di Banyumas ini cukup banyak. Saya melihat kondisi HIV/AIDS di sini cukup tinggi. Banyumas Cilacap yang ranking yang pertama di Jawa Tengah untuk kasus-kasus HIV. Kemudian itu tadi kita belum bisa mendeteksi lebih jauh mungkin namanya nanti hari ini. Kami juga belum banyak membaca mengenai di BNPB hari ini, terutama data guideline daripada penanganan daripada kasus-kasus seperti ini. Yang perlu saya tanyakan juga, kemudian kalau kita ketemu kasus seperti ini, apa semestinya yang kami lakukan? Apakah kami bisa terapi atau harus yang kedua adalah menolak untuk transmisi atau penularan kepada yang lain, terutama kepada tenaga medis kalau di rumah sakit, begitu juga keluarga di rumah. Mohon informasi untuk kami di sini. Terima kasih yang sebenarnya bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dokter. Jadi tadi di Banyumas ternyata cukup banyak kasus TB, juga HIV tampaknya tidak mau kalah dengan TB, cukup banyak katanya. Jadi itu memang tugas kita semua. Satu poin barangkali yang bisa kita sampaikan di sini, pertama adalah bagaimana supaya jangan terjadi MDR. Gitu. Jadi dengan cara pengobatan lini pertama yang betul, yang benar, artinya jangan sampai ada pengobatan TB yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya diberikan, baik itu bagaimana regimennya, kemudian dosisnya, kemudian lama pemberiannya yang cukup, dan itu saya rasa dibalik keberhasilan adalah komunikasi yang baik, artinya pasien juga paham benar tentang apa yang harus dilakukan, dan itu adalah tugas dokter dan juga para medis. Dan sekarang ini HIV sudah banyak, maka yang penting kita harus merespon apa yang menjadi Permenkes, bahwa semua pasien yang telah didiagnosis TB ditawari pemeriksaan HIV, sehingga akan diketahui apakah dia
mengalami tertular HIV apa tidak. Ya. Karena ternyata penemuan HIV pada penderita TB ini semakin lama laporan semakin banyak. Nanti barangkali Dr. Sumardi bisa menambahkan tentang hal ini. Baik, tentunya kita bisa menghindari itu. Yang menjadi tidak jelas itu adalah kalau ketularan TB. Nah, ini karena kuman TB itu bisa terbang kemana-mana, sehingga bagaimana pengelolaan merawat ruang perawatan, bagaimana seperti apa untuk merawat pasien TB, ini adalah yang membutuhkan perhatian. Ini tentunya permasalahan kita semua. Ya. Bagaimana secara komitmen rumah sakit untuk menyediakan ruang-ruang yang sesuai. Kemudian ketersediaan aturan-peraturan mulai dari kebijakan sampai kepada SPO yang ada. Kemudian lingkungan bagaimana dilakukan sebaik-baiknya, juga pengadaan alat pelindung diri. Nah, ini adalah bagian-bagian dari program pencegahan penularan infeksi atau yang kita kenal dengan PPI. Dalam hal ini adalah PPI. Kurang lebih itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali Dr. Sumardi bisa menambahkan.